Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader. Ya, balik lagi di analisa saham hariannya untuk besok ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 25 Mei 2022, hari Rabu tentunya ya. Seperti biasa kita akan bahas saham-saham yang menarik untuk ditradingkan besok ya. Dan juga tentunya ya, sekali lagi bukan ajakan jual beli ya. Saya selalu mengutamakan untuk teman-teman bisa jadi trader mandiri atau bisa analisa sendiri. Jadi, apa namanya, mudah-mudahan dengan, apa yang saya share atau konten-konten yang saya berikan, bisa menambah insight baru buat teman-teman. Jadi, salah satu atau, apa ya namanya, mungkin ya, bayangan lah ya buat teman-teman juga untuk bisa membuat setup trading yang mungkin sesuai dengan trading style-nya teman-teman gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, dan sebelum dimulai silakan teman-teman untuk, subscribe dulu, like dan komen. Jangan lupa juga untuk, nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari Tough Trader lainnya ya. Dan juga kalau teman-teman ada yang mau request boleh komen di video ini, nanti akan kita bahas di video selanjutnya gitu ya. Teman-teman juga bisa join di channel-channel Tough Trader tentunya, dan juga kalau teman-teman ingin buka akun RDN juga bisa ya, linknya semua ada di describe, oke? Oke, hari ini kita bahas dulu ya untuk IHSG ya. Jadi sesuai dengan video-video saya sebelumnya kalau teman-teman baca ya atau nonton sorry ya, eee, masih ada kemungkinan untuk naik ya, gapnya di area 7.200 ya sampai 7.150 ya. Hari ini juga menguat 1% walaupun tadi sempat turun dulu ya. Tapi so far sih mungkin masih on track ya untuk up lagi, dan bisa jadi kesempatan buat teman-teman untuk trading ya, trading harian mungkin ya di, saham-saham blue chip ataupun second liner, dan kebetulan juga screener-screener atau screener saya ini keluarnya juga banyaknya mungkin ya di, eee, apa namanya, blue chip dan, second liner gitu ya. Oke, sebelum apa namanya, bahas ya saham pilihannya di Tough Trader, ada request ya satu saham ya, akan saya bahas dulu ya. Terima kasih yang sudah request teman-teman. Sekali lagi jadi kalau mau request boleh komen di video ini ya, itu SAMF. Jadi kalau SAMF ya, kalau saya sih lihatnya ini kalau teman-teman punya ya, nah ini ada gap ya di sini ya, gapnya lumayan ya. Nah, jadi kalau pecinta gap ya atau technical analysis ini bisa jadi satu apa namanya, satu momentum ya untuk mungkin entry ya. Nah di situ ya, dan, mmm, di sini juga dia lagi dekat support ya, kalau teman-teman punya bisa pasang SL ya di area sini nih, pas di support ya, lagi di area support di sini ya, di 6 berapa nih, 6.30, 6.05, area support pertamanya, area support keduanya di sini ya, area support keduanya kalau saya di sini, nah ya. Di area 570, 560 ya. Jadi kalau punya boleh hold selama di atas SL-nya ya, SL1. Kalau misalkan swing ya, ya boleh bisa pasang di SL2 untuk misalkan kalau dia turun lagi ya bisa tambah gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman baru belum punya ya atau lagi ngincar SAMF, boleh juga ini masuk di pas lagi dia di area, support-nya di 630, 605 boleh. Boleh untuk fast rate-nya kalau jebol 605-nya boleh keluar, tapi kalau swing mungkin ya untuk menghindari, apa namanya, kalau fast rate kan untuk menghindari loss lebih dalam ya, saran saya keluar dulu. Tapi kalau swing mungkin bisa cicil, kalau jatuh bisa tambah lagi di sini untuk nanti, selanjutnya mungkin taking profit. Dan selalu saya jelaskan ya bahwa, yang penting teman-teman disiplin cut loss dan juga, selalu belajar money management ya. Sehingga risk reward-nya terukur, sehingga teman-teman bisa long last untuk trading gitu ya. Dan ya apa namanya, modal teman-teman tuh bisa terlindungi lah gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin belajar ya, seputar money management gitu ya, terus juga technical analysis dan juga, apa namanya ya, psikologis trading ya, teman-teman bisa join juga di grup Super Tough Trader ya. Bisa join di atau bisa ikut ya di grup, free-nya dulu di Telegram ya, Tough Trader, sekali lagi linknya di describe, tapi kalau mau belajar lebih dalam, saya juga ada grup berbayar namanya Super Tough Trader ya, nanti bisa japri via Telegram, oke. Itu ya, terima kasih yang sudah request ya.
Oke, ditunggu buat teman-teman ya untuk, request-an, saham selanjutnya, oke. Kita lanjut ke saham-saham yang, masuk ke screen-nya Tough Trader ya. Yang pertama ada ADI. Nah, ADI ini kalau saya lihat ini dia memang masih downtrend ya, tapi dia lagi sudah apa namanya, sudah mulai sempit ya. Nah ini di area, support-nya di sini. Jadi kalau teman-teman mau masuk mungkin masih bisa di 685 ya. Ini low risk sih kalau menurut saya sih. 685, 675 pasang SL-nya di bawah, paling bawah aja di sini nih ya, di bawah berapa nih 650, kalau di bawah 65, di bawah 650 boleh cut loss. Untuk fast rate di 2-4% atau target awal kalau saya ya di area 715, 740 mungkin area taking profit-nya agak lebar, tapi kalau break kemungkinan up masih bisa potensinya ke sini nih ya, area 805, 830 gitu ya. Lanjut ada Adro. Adro juga sempat dibahas ya, dan ini dia, apa namanya, masih bisa nih ya, dekat juga di support ya, kalau mau masuk coba bisa antri di area sini 3.200 boleh, 3.180 pasang SL-nya boleh di bawah sini, kalau saya di bawah berapa nih ya, sorry, di bawah 3.060 ya, atau mau di bawah sini juga boleh ya. Kalau yang fast rate di bawah 3.110, potensi terdekatnya di 3.340 dulu sampai 3.370, kalau break potensi ke 3.510. Lanjut ada Antam. Kemarin dibahas ya, dan hari ini ya lumayan ya 1%, kalau harian mungkin dapat 2%, tapi masih potensi up, tutup gap di sini ya, area berapa nih, 2710 ya, 2750, kalau mau masuk masih bisa untuk ambil taking profit 2% sampai 4%-nya, boleh masuk di 2570, 2550, pasang SL-nya kalau saya mungkin untuk fast trade di 2500, untuk agak swing ya lebar di 2440 ya, targetnya ya di situ tutup gap ini, atau mungkin masih bisa mungkin ya ada sentimen yang menarik sih kalau menurut saya sih, dengar-dengar Elon Musk pengen ya, kalau mau buy on rumor ya, Elon Musk tertarik untuk kerjasama dengan Antam nih kalau nggak salah ya beritanya seperti itu. Jadi mungkin bakal digoreng lagi, mungkin ya wacana dulu Antam ke 4.000 mungkin masih masih mungkin ya. Jadi menarik buat teman-teman, mungkin bisa dicermatin ya untuk Antamnya. Lanjut ada TINS. Insya juga ya masih bisa potensi up, tutup gap di area 1855, 1840. Ya ini juga jadi menu supernya Tough Trader hari ini ya, lumayan dapat di 2%, tapi masih bisa kita coba up ya mungkin ke area 1900-nya. Dan kalau teman-teman mau ambil juga masih bisa ya. Kalau saya mungkin kalau besok mau rombong masuk, teman-teman bisa ambil di area 1805 ya. Areanya nih 1805, 1785. Pasang SL-nya mungkin di sini nih 1755 ya kalau saya ya. Nah, potensinya ya sana tadi ditutup gap itu atau fast rate 2-4%. Lumayan lah satu hari 2%, 2%, 2% kan cukup lah ya. Harusnya ya kalau untuk fast rate ya. Lanjut ada TCPI. Nah, TCPI juga menarik walaupun dia sebetulnya sideways ya di area sini ya. Ya area sini lah ya. Mungkin ya. Oke, kalau mau masuk bisa ya area sini di 9750, 9 9750. Nah, tipis ya 9.700. Pasang SL-nya mungkin boleh di bawah 9525 atau ya di bawah 9450 boleh ya. Itu agak tipis juga, itu mungkin area support terdekatnya di situ 9525, 9450. Tapi kalau yang mau swing mau coba ya boleh di bawah 9125-nya. Lanjut ada LPPF. LPPF juga kemarin dibahas ya. Nah, sedikit demi sedikit naik, terus juga dia udah mau sentuh resist trend line-nya, tapi ada kemungkinan mungkin ya, mungkin jebol ya. Tapi boleh nih teman-teman yang suka agak agresif mungkin bisa coba ya, ambil di 5750,
5750, kalau saya 5750, 5700 oke lah ya. Pasang SL-nya boleh di sini di bawah 5625, low risk juga sebetulnya kalau ambil fast trade. Tapi kalau mau coba swing mungkin area cicilnya bisa di area lebih lebar lagi 5750 ya di 5750, 5675 ya. SL-nya di sini di bawah 535, 5375. Potensinya ke sini teman-temannya 6200, mungkin 6200, 6375 lagi. Pertama mungkin ke sana dulu. Oke, ini udah jadi apa namanya? Incaran juga di grup Super Tough Trader ya. Lanjut ada INTP. INTP juga pelan-pelan naik ya, mungkin mencoba naik dulu ke sentuh resist trendline-nya di area 10.750, 10.900. Kalau mau masuk, ini juga menarik ya, bisa di 10.200, 10.125 oke. Pasang SL-nya mungkin bisa di bawah sini nih, di bawah 10.000 ya. Kalau di bawah 10.000-nya mungkin bisa dibuang dulu ya. Lumayan ya, resikonya sedikit ya, minim resiko tuh ya. Mungkin sekitar 2% atau 3%, tapi potensi cuannya ya lumayan gitu ya. Mungkin risk reward ratio-nya di 1,5 sampai 2 lumayan tuh ya. Oke, lanjut ada PTPP. PTPP-nya ini kalau saya tarik garisnya gini ya. Oke ya, mungkin juga mau jebol, tapi kalau kita tarik trend line-nya dari yang terdekat nggak nyambung ya. Tapi kurang lebih seperti inilah ya. Cuman mungkin yang lebih cocok dia pattern-nya seperti ini. Nah ya, dia lagi pas di area support-nya atau dekat-dekat support di pola pattern-nya gitu ya, atau pattern-nya. Jadi kalau mau masuk bisa di area 910, 900 ya. Pasang SL-nya boleh untuk fast rate di bawah 890 atau sih lebih aman di 870. Cuman memang eh, risk-nya besar ya. Jadi boleh tunggu koreksi atau mungkin ya cicil ya, atau cicil setengah dulu mungkin ya, atau mau di fast rate-in ya selama teman-teman sudah bisa mengukur resikonya untuk cuan 2-4% masih mungkin ya. Bahkan kalau untuk swing kalau mau ditungguin mungkin potensinya masih bisa ke area sini nih 1065 sampai 1100-an ya. Lanjut ada Hill. Hill juga ya masih apa namanya? Kalau saya lihat nih ya, jadi sedikit aja ilmu ya. Jadi ini dia udah mulai nanjak kan ya dari sini. Nah, kalau saya lihat sih di sini ada akumulasi pertama, namanya reakumulasi ya. Kalau teman-teman pernah belajar volume price analysis gitu ya. Reakumulasi pertama naik, ini reakumulasi kedua, kemungkinan masih coba up lagi ya, potensi ke area 1455-nya. Kalau teman-teman mau masuk, masih oke juga di area 1395, 1385, pasang SL-nya untuk yang terdekat fast trade di 1375 tuh ya. Risk-nya juga cukup ya, minim atau di 1350 ya. Ini juga pernah saya bahas di grup telefree saya ya. Jadi kalau teman-teman mau sambil ya mendapatkan insight-insight atau saham-saham yang menarik, teman-teman bisa join di channel-channel Tough Trader. Oke. Lanjut ada Wika. Wika ya masih downtrend ya. Cuman apa namanya? Dia bikin base baru ya di sini. Bikin base baru di sini dan hari ini juga dia break dari resisten yang sebelumnya jadi support yang sebelumnya jadi resisten ya, naik lagi gitu ya. Kemungkinan akan coba naik lagi sentuh untuk ke area trend line-nya ke sini nih ya. Nah, ini boleh kalau teman-teman mau coba ya, bisa masuk di area 935, kalau saya 935, 930 ya. Pasang SL-nya mungkin boleh di sini nih, di bawah 915 atau 900 nggak apa-apa ya, dengan risk reward-nya mungkin sekitar 3% sampai 4% ya masih worth it ya. Potensi taking profit-nya itu di area 975 sampai 985. Batuk lagi saudara-saudara ya. Maaf, kita lanjutkan ke PSKT. PSKT tuh kemarin saya jadiin ini sebagai menu free di grup eh, tele ya, tele free ya. Jadi kalau teman-teman masih lumayan ya bisa diambil tadi tuh bisa dapat lah cuan lah ya kalau nggak salah.
walaupun endingnya dia turun. Dan kalau masih mau coba ya, fast trade lagi di PSKT masih oke menurut saya, boleh di area 72, 71-nya. Memang risk reward-nya juga agak kurang menarik ya, cuman kalau swing saya belum saranin. Kalau teman-teman mau coba, pasang SL mungkin bisa di persentase atau ya di persentase ya. Kalau misalkan 3% bisa dibuang atau 2-4%, cut loss bisa. Dan untuk taking profit-nya juga sama di 2-4%, atau ya sama nih mungkin ngulang lagi ya area 76, 77-nya ya. Hari ini aja sentuh ya di area situ, mungkin juga masih coba untuk sentuh resistnya di sini nih, resist trendline di area sini ya. Lanjut ada SMRA. SMRA masih sideways ya. Kurang lebih juga sama polanya ya, rectangle. Seperti ini teman-teman ya. Ini maaf banyak coretannya, biasa ya kalau technical analysis banyak garis ya. Saya hapus-hapusin dulu. Nah, ini dia kalau menurut saya menarik ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk bisa coba di area 695, 685 selama di atas ini ya, di atas 655-nya mungkin saya masih bisa hold kalau saya masuk ya. Untuk fast trade juga 2-4% mungkin masih bisa ya di area 715-nya sampai 725. Potensinya ya mungkin untuk swing di 800 sampai 815 gitu ya. Dan kebetulan saya juga adalah saya juga swing di salah satu saham properti ya. Dan menurut saya sih properti mungkin akan saatnya gitu, akan ada saatnya untuk manggung gitu. Jadi saya udah tanam modal dari awal. Ya, boleh dicermatin teman-teman ya. Lanjut ada Mark. Mark juga udah pernah kita bahas. Marknya itu oke ya. Kalau mau masuk bisa di 1135, 1125. Pasang SL-nya kalau mau ya. Kalau saya nih di sini. Nah, di bawah 1100 oke, atau di bawah 1000 ya untuk swing ya, di bawah 1075 ya. Untuk fast rate-nya 2-4%, potensinya mungkin ke area 1000 sini ya, 1185, terdekat nih ya 1205. Ini juga sama dia. Kalau saya ya dari kacamata saya pasti ini masih rectangle, ini area sideways-nya. Memang ini di tengah-tengah, teman-teman tinggal kalau fast rate sih ini mungkin bisa ya pasang SL dengan resiko yang minim lah gitu ya, di 3-4% oke ya. Lanjut ada tadi Mark udah ya, lanjut Elsa. Elsa juga oke ya. Coba kita dulu. Kita lihat ya. Nah, gimana lihatnya ya? Jadi kalau saya lihat sih ini secara minor ya. Kalau minornya sih ini dia up ya. Kalau kita cek dari sini, oh ya, dia pullback ya dan mantul di area trendline minornya atau di resist minornya di sini. Kalau teman-teman mau masuk boleh juga ya, coba aja ya di 292, 290 atau 288 boleh pasang SL-nya. Kalau saya sih di 284 ya di bawahnya. Sementara ini mah untuk Elsa ya, menurut saya di fast ratein dulu aja. Tapi kalau teman-teman mau berani swing, boleh juga ya. Mungkin cicil dulu di 50%, kalau turun bisa hajar 50%, kalau naik mungkin bisa cicil 25%, 25% gitu ya. Atau 30, 20 oke. Lanjut ada luck. Lucknya juga ya udah dekat resist ya. Jadi trend line-nya seperti ini teman-teman. Dia pas di trend line-nya. Tapi kalau agresif teman-teman masih bisa coba masuk ya. Ini kemungkinan juga bakal digoreng lagi. Soalnya lihat volumenya ya, kalau saya sih lihat ini ada apa ya? Kalau bahasanya tuh katanya namanya spike ya. Tapi eh, kalau bahasanya kalau teman-teman belajar volume price analysis ya, itu apa namanya? Saya lupa namanya. Yang jelas volumenya menarik lah gitu ya. Nanti saya baca-baca lagi ya.
Nah, ini kalau teman-teman mau masuk bisa di area sini 238, 234. Pasang SL-nya mungkin ya kalau saya di area 228. Ya, ini udah saya garisin ternyata di area 228 ya, bisa di fast rating dulu 24%. Tapi kalau teman-temannya bisa bagus psikologisnya ya, mungkin kalau benar-benar break bisa di hold tuh ya. Oke. Lanjut ada Agi. Aginya tadi juga naik ya di awal. Ini kemarin saya jadiin menu sore di Super Tough Trader ya. Buat ambil ya apa lumayan lah ya 2-4%. Masih akan potensi menurut saya nyampe nih. Menurut saya mungkin ya. Tutup gap juga ya, tutup gap di area berapa ya? Ini di area 2120, 2100 ya. Kalau mau masuk boleh ya di area 2000 boleh, 2000 2180. Batuk-batuk ya. 2180 pasang SL-nya pasang SL-nya boleh di sini nih ya, di satu berapa ya? Mungkin di sini nih teman-teman ya, area fast rate ya 1960 mungkin bolehlah di situ, atau kalau mau di 1930 boleh gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa misalnya saya kasih opsi gitu ya, saya kasih opsi boleh di sini, boleh di sini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga belajar gitu ya di tempat lain atau dimanapun ya, atau dari YouTube bahwa cara kita menentukan support dan resisten itu bisa bermacam-macam gitu ya. Tapi dari kacamata saya seperti itu ya, tergantung teman-teman belajarnya seperti apa gitu ya. Lanjut ada Same. Same juga menarik ya, kalau mau masuk bisa nih ya, lagi pas. Dia lagi di area ini nih, nah ya, sorry. Nah dia udah, kalau saya lihat ya ini ya, nah dia udah jebol resist ya, mungkin pullback dulu, selanjutnya naik. Tapi kalau lihat dari candlenya ini ya, ini candle yang netral gitu ya, artinya apa namanya, masih mungkin bisa continuous candle gitu ya, atau reversal gitu ya, mundur dulu baru up lagi gitu ya, mungkin ya. Jadi kalau mau masuk bisa di area 400 394 pasang SL-nya kalau saya mungkin di sini. Nah, pas di sini di bawah 386 ya, risk-nya juga rendah. Kalau teman-teman masuk boleh di fast rating 2-4% atau di sini nih, ya 4% ya di 416 areanya. Kalau mau lebih tinggi lagi area 424 sampai 432 gitu ya. Lanjut terakhir RALS. RALS juga kemarin ya, baru kemarin banget dibahas ya. Masuk ya di hari ini jebol tuh ya dari pattern-nya. Oh ya, ini kalau teman-teman saya nonton video saya kemarin ada double bottom di sini, terus juga trend line-nya seperti ini. Kemungkinan up ya, mungkin akan coba naik lagi. Kalau mau saya mungkin naik ke 775 ya, sampai sini 810. Kalau mau swing asal sabar mungkin masih bisa ya. Dan kalau mau di fast rating juga nggak masalah, teman-teman bisa masuk di area 705 695. Pasang SL-nya terdekat di 680, secara risk juga menarik ya, kecil atau di bawah 670 ya. Tapi risk reward-nya oke lah ya. Menurut saya sih ini juga candle-nya Marubozu ya. Jadi ada kemungkinan bisa dijadikan momentum teman-teman untuk entry ya. Sekali lagi silakan dipelajari ya atau dianalisa ulang gitu ya. Dan itu teman-teman ya. Terima kasih ya yang sudah menonton channelnya Tough Trader atau video ini ya dari awal sampai akhir. Sekali lagi apa namanya, nggak ada kata ya. Wajib teman-teman kalau teman-teman serius untuk jadi trader gitu ya ataupun investor ya, wajib untuk terus belajar, memperbaharui ilmu dan juga tentunya update ya dan menyesuaikan dengan market gitu ya. Mau apapun pendekatannya, mau teman-teman sebagai teknik analisis, bandarmologi atau investor gitu ya. Menurut saya
nggak perlu saling ejek ya. Kita bermain di kotak masing-masing aja gitu ya. Kalaupun teman-teman seneng saling ngejek ya silahkan gitu ya. Tapi menurut saya sih fokus pada portofolio kita, fokus bagaimana cara kita menumbuhkan portofolio kita ya tanpa harus menjatuhkan orang orang lain gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga tujuan investasi teman-teman tercapai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.